Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita berjumpa lagi pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang insya Allah masih diberi kesehatan oleh Allah. Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru mau menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama agar pelajaran pada hari ini bermakna bagi kita semua. Monggo ketua kelas dipimpin doanya. Mari teman-teman semua kita berdoa bersama ya agar kita selalu diberi rahmat Allah SWT. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ampun Bapak. Terima kasih. Kami ucapkan semoga doa kita semua diijabah oleh Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini apakah kalian masih sehat semua? Alhamdulillah sehat guru. Ya. Terus hari ini apakah pada masuk semua? Masuk, Pak. Masuk. Alhamdulillah. Berarti kita semua masih diberi kesehatan ya oleh Allah. Maka dari itu kita jangan lupa untuk selalu mengingat Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Tetapi sebelum itu Pak Guru mengingatkan kembali pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Ini hanya sekedar atau intermezzo agar kalian itu tidak lupa pelajaran yang minggu lalu. Karena apa? Karena pelajaran yang minggu lalu dengan pelajaran hari ini itu berkaitan. Mau Pak Malim? Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai sedekah. Tetapi sebelum itu Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna sedekah. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna sedekah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna sedekah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan sedekah. Tetapi sebelum Pak Guru menjelaskan tentang makna sedekah, Pak Guru ada pertanyaan buat kalian. Yang pertama, coba apa yang kalian ketahui tentang sedekah? Barangkali ada yang bisa menjawab. Monggo Mas Miftah.
Main duit, Pak. Main duit. Bagus. Coba yang lain. Mas Musairi, apa itu menurut pendapat kalian? Pemberian secara sukarela, Pak. Oh ya, bagus sekali ini. Ngasih makanan. Ngasih makanan. Ngasih Apalagi kue. ini? Ngasih kue. Berbagi jajan. Berbagi Ngasih durian, jajan. ngasih durian. Ini mantap sekali ini. Ayo, Untuk Mas, pertanyaan yang makanan. kedua, apa saja alat yang digunakan untuk sedekah? Coba Uang. uang. Makanan Senyuman, apa? Pak. Senyuman, Pak. Senyuman. Senyuman. Senyum itu ibadah ya Pak ya? Oh, gitu, Sedekah. Pak. Ya, sedekah ikutnya ini. Apalagi Tenaga, Pak. tenaga, ya bisa. Kita lanjut untuk yang ketiga ini. Untuk yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang hukum sedekah? Sunah, Pak. Sunah. Sunnah, ya. Siapa lagi ayo? Dapat pahala, Pak. Oh iya, dapat pahala. Boleh, Pak. Sudah? Guru. Kalau sudah, Pak Guru akan menjelaskan tentang sedekah. Sedekah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya memberikan sesuatu dengan ikhlas atau dalam bahasa lain dermawan. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa suatu barang atau yang lainnya yang hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Itulah pengertian atau makna dari sedekah. Sebelum Pak Guru melanjutkan tentang hukum atau apa saja yang dapat kita pelajari dari sedekah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang makna sedekah. Apakah sudah pada jelas semua? Apa belum? Sudah, Pak Guru. Jelas, Pak Oh Guru. sudah. Alhamdulillah. Ini yang Pak Guru suka dari kelas ini. Yang pertama itu siswanya itu aktif-aktif dalam belajar. Kemudian siswanya itu apabila ada pertanyaan itu langsung direspon. Yang akhirnya apa? Pendapat dari Bapak dan Ibu Guru mengenai kelas kalian itu sangat bagus. Lanjut. Contoh sedekah. Pada hakikatnya, sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang. Akan tetapi juga segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain juga termasuk sedekah. Misalnya, Mbak Ama itu senyum sama Mas Miftah. Itu termasuk sedekah. Kemudian Mas Mu'alim memberikan jajan atau memberikan uang kepada Mbak Nasihatul itu juga termasuk sedekah. Contoh yang lain, ketika kita melihat seseorang yang dalam kesusahan, kemudian kita memberikan sedekah, entah bentuknya apapun, entah uang atau makanan atau apa, yang penting itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu termasuk sedekah. Jelas?
Jelas, Pak. Jelas. Sekarang kita lanjut. Setelah kita tadi memahami tentang makna sedekah, kemudian apa saja barang ataupun yang diberikan untuk sedekah, kemudian kita lanjut untuk hukum dan dalil perintah untuk sedekah. Tetapi karena di kelas kita ini ada yang bisa membaca Al-Quran dengan mahir, maka Pak Guru minta tolong kepada Mas Mu'alim untuk membacakan hukum dan dalil perintah untuk sedekah. Monggo Mas Mu'alim. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaannya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Mas Mu'alim bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pak Guru jelaskan sebentar tentang dalil dan hukum sedekah. Di sini apa yang tadi dibacakan oleh Mas Mu'alim dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yamhaqullah, Allah menghilangkan ar-riba dari riba, wa yurbis shadaqah, dan menyuburkan sedekah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai kula, setiap orang kafarin yang kufur, asimin, lagi bergelimbang dosa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu menghilangkan segala yang berkaitan dengan riba. Kemudian apa? Allah menyuburkan. Dalam artian di sini menyuburkan berarti Allah itu menyuruh kita untuk bersedekah. Dan Allah itu tidak menyukai orang yang kufur. Kufur di mana? Kufur atas nikmatnya Allah. Apalagi mereka yang bergelimbang dosa. Itu sudah termasuk orang yang tidak akan selamat dari neraka. Kemudian dilanjut Pak. Tentang tata cara sedekah. Yang pertama, diberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan dan tidak dipamerkan. Itu jelas. Karena apa? Di sini tadi dijelaskan bahwa sedekah itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sedekah dapat diberikan setiap saat. Tidak terbaik adalah pada bulan Ramadan. Nih, maksudnya apa? Sedekah itu boleh diberikan kapan saja. Tetapi di sini disebutkan bahwa bulan yang sangat baik, sangat bagus untuk bersedekah, yaitu pada bulan Ramadan. Yang ketiga, jumlah tidak dibatasi, tetapi sebanyak-banyaknya. Yang keempat, diutamakan kepada orang yang membutuhkan, misalnya fakir dan miskin. Selanjutnya, bersedekah dengan barang yang halal.
Dan yang terakhir, bersedekah kepada guru terdekat. Ini sebetulnya untuk tata cara sedekah. Ini yang terakhir, Pak Guru itu kurang sependapat. Karena Pak, pada tata cara yang terakhir itu diberikan kepada guru yang terdekat. Berarti termasuk kalau kita memberikan sesuatu, apalagi pada Hari Raya Idul Fitri, kita ke rumah Bapak atau Ibu Guru, berarti kita sedekah dengan Bapak Ibu Guru. Setuju? Setuju. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Nah, Pak Guru mau tanya ini, apakah kalian pernah ketika Hari Raya Idul Fitri main ke rumah Bapak Ibu Guru terdekat? Pernah Bapak Ibu? Sering Pak Guru. Pernah Pak Guru. Pernah. Iya. Itu berarti termasuk kalian semua itu sudah mempraktekkan sedekah. Bisa dipahami ya? Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Iya. Kemudian ini yang perlu kita pahami ini. Tidak usah kita memberikan sedekah itu bentuk berupa apa yang tadi, entah uang atau makanan atau apa. Senyum itu juga termasuk sedekah loh anak-anak. Karena senyum itu bisa membuat orang lain juga tersenyum. Yang lagi bingung, yang lagi susah, kalau kita ajak tersenyum, mereka ikut tersenyum, itu juga merupakan sedekah. Nah, Pak Guru ini akan membagi 4 kelompok, yang mana kelompok tersebut itu bertugas untuk meresum atau meringkas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Guru di layar. Untuk kelompok yang pertama itu ada Mas Miftah dan Mbak Ama. Yang satunya lagi Mbak Lilis. Kelompok yang kedua itu ada Mas Jamal dan Mbak Lin. Yang ketiga itu ada Mas Musairi dan Mas Indra. Yang satunya berarti Mas Jamal. Yang keempat itu ada Mbak Nasihatul, kemudian Mas, siapa yang belum? Coba yang belum dapat siapa saja? Mas Mualim, Mbak. Yang belum dapat kelompok siapa saja? Coba. Mas Mualim. Saya Pak Guru. Mas Mualim. Muali Pak Guru. Kemudian Mbak Liberty itu kelompok yang terakhir. Nanti tugas dikumpulkan pada minggu depan. Bisa? Bisa Pak Bisa. Guru. Bisa Pak Guru. Oh ya bisa. Minggu Arab pada haji Pak Guru. Pak Guru tutup. Oh Pada haji, Minggu pada Arab. haji. Ternyata Ya diisi. berarti nanti kalian bisa melihat kurban ya di tempat masing-masing. Ya, ini sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau menyimpulkan atau menguatkan pelajaran pada hari ini bahwa yang namanya sedekah itu memberikan bantuan atau pertolongan berupa suatu barang atau yang lainnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas waktunya kapan? Tidak ada batas waktunya. Kemudian hukum dari
sedekah itu sunnah. Setelah itu tata cara tadi yang disampaikan itu yang bagus-bagus sajalah. Kita memberikan hadiah atau sedekah itu tiap hari juga boleh, tetapi alangkah baiknya kita melihat situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan, ya kita berikan di lingkungan kita masing-masing, jangan ke yang jauh. Sebelum Pak Guru tutup, marilah kita berdoa untuk membaca surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh Ketua. Monggo Pak Ketua, Mas Mualim untuk membacakan doa membaca surat Al-Asr. Baik teman-teman, mari kita semua berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا Sadaqallahul adzim. Terima kasih atas pembacaan doa. Apabila ada kekurangan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.